Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Pada pertemuan ini kita akan melakukan mediasi. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adam SHMH, selaku mediator yang dipilih untuk mengatasi masalah yang ibu-ibu alami. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada ibu-ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diri ya Pak. Perkenalkan, saya Santri yang menjual tanah. Jadi saya ini penggugat di sini. Sebelumnya saya Sinta, saya yang membeli tanah Ibu Santi atau sebagai tergugat di sini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai mediasi. Mediasi adalah proses masalah sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki wewenang memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selanjutnya, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang sengketa dapat diajukan pada tingkat pertama, wajib terlebih dahulu diupayakan jalan melalui mediasi yang bantuan seorang mediator. Saya di sini sebagai mediator yang telah disepakati dan ditunjuk oleh Bu Santi dan Bu Sinta akan memfasilitasi jalannya mediator. Tentang ketentuan tahapan mediasi di sini antara lain yang pertama, saya akan memberikan penyelesaian kepada Bu Santi dan Bu Sinta secara bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepakatan awal dari Bu Santi dan Bu Sinta. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan dari pembicaraan Ibu Santi dan Ibu Sinta. Dan yang keempat, setelah itu saya akan memasukkan ke tahap mediasi. Yang kelima, apabila mediasi ini mencapai kesepakatan, maka saya akan menyusut berita acara mediasi ini. Apakah Ibu Santi dan Ibu Sinta setuju dengan tahapan mediasi tersebut? Setuju Pak. Baik, kita memulai mediasi siang ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan perkara dari Ibu Santi terlebih dahulu? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Perkaranya begini. Jadi saya ini mengalami kasus suap prestasi tentang jual beli sengketa tanah yang dianggap lalai atau tidak bertanggung jawab dengan lewatnya waktu yang ditentukan oleh Bu Sinta. Nah, awalnya saya menjual tanah ke Bu Sinta itu dengan harga 500 juta. Nah, tetapi Bu Sinta itu baru memberikan uang DP-nya sebesar 250 juta pada bulan November. Sebelum itu kami berdua mempunyai kesepakatan kalau nanti waktu DP saya juga menyerahkan sertifikat tanah tersebut. Terus ada ketentuan lagi nanti bahwa katanya nanti bulan Desember akhir kemarin itu akan dilunaskan oleh Bu Sinta sendiri yang membeli tanah. Nah, tetapi sampai awal tahun dia belum melunasi kekurangannya. Saya juga menghubunginya tetapi selalu tidak bisa. Lalu saya ke rumahnya bukan hanya sekali tapi hampir seminggu sekali. Setelah itu di sana saya tidak menemukan keberadaan Ibu Sinta. Padahal setelah kami membuat kesepakatan, dia berjanji melunasi sisa uang DP penjualan tanah pada akhir Desember. Namun hingga sekarang beliau belum melunasi tanah tersebut. Begitu Pak. Apa dari dalam hati Ibu Santi kecewa dengan Ibu Sinta? Sangat Pak. Saya sangat kecewa sekali dengan Ibu Sinta. Baiklah, apakah Ibu Santi menginginkan pembayaran secepatnya dari Ibu Sinta? Iya Pak, tentu saja. Karena hutang Ibu Sinta ini bukan terbilang sedikit Pak, tetapi masih separuh dari pembayaran yang dilakukan dan jumlahnya itu masih besar sekali begitu Pak. Oh, baiklah, kalau begitu karena kita telah mendengarkan keterangan dari Ibu Santi, maka selanjutnya kesempatan akan saya berikan kepada Ibu Sinta untuk menyampaikan hal-hal yang belum diketahui oleh Ibu Santi tentang masalah yang dialami oleh Ibu Sinta. Saya persilahkan Ibu Sinta untuk menjelaskannya. Baik Pak, terima kasih. Terus terang saja, ya Pak, saya juga kecewa dengan tindakan Ibu Santi yang melakukan mediasi kepada saya. Apakah tidak ada jalan keluar lain selain ini? Karena ini sangat mengucapkan mental saya. Jangan bicara tidak ya Bu. Saya sudah berusaha ke tempat Ibu, tapi saya ke rumah Ibu itu selalu tidak ada. Apakah Ibu itu menghindar agar tidak bertemu dengan saya? Lalu saya berusaha WhatsApp, telepon berkali-kali, tetapi nomor Ibu itu tidak aktif. Ibu itu sengaja atau bagaimana? Ibu takut sama saya karena nggak bisa bayar utang Ibu. Kalau misal Ibu itu nggak punya uang, ya bilang dari awal Bu, nggak usah beli tanah saya. Atau
membayar hutang Ibu kepada saya. Begitu, Bu. Sabar dulu, nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu keterangan dari Ibu Santi. Baiklah, silakan dilanjutkan Ibu Sinta. Jadi begini Pak, saya itu menyadari betul bahwa tindakan yang saya lakukan terhadap Ibu Santi ini tidak benar. Namun saya kan juga punya alasan karena saya itu sudah ditipu dengan salah satu perusahaan yang dimana saya telah melakukan investasi saham kepada perusahaan tersebut. Terus ditambah karena adanya gugatan ini, nama baik saya sudah tercoreng. Berarti kalau begitu Ibu Sinta ini menganggap bahwa Ibu Santi telah mengecewakan Ibu Sinta karena telah melakukan gugatan kepada Ibu Sinta, begitu ya? Benar Pak, itu. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Santi dan Ibu Sinta, saya menemukan beberapa kepahaman, yakni Ibu Santi ingin segera kekurangan lebahnya dari Ibu Sinta segera diluruskan. Sedangkan Ibu Sinta menginginkan agar keduanya saling berdamai dan menjaga hubungan baik. Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Santi dan Ibu Sinta ungkapan sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Dian menganggap bahwa Ibu Sinta memberi tanah yang dapat dipercaya dan sebaliknya Ibu Santi menganggap Ibu Sinta menganggap Ibu Santi adalah penjual tanah yang dapat diajak bekerja sama. Kalau saya boleh bertanya, apakah kemungkinan kelanjutan dari kontrak pembelian atas tanah tersebut di kemudian hari bagaimana? Begini Pak, seperti yang sudah saya jelaskan sejak awal tadi ya Pak, bahwa Ibu Sinta itu harus segera membayar utang-utangnya kekurangan pembelian tanah kemarin kepada saya. Karena itu sangat berlebih, karena itu sudah melebihi waktu yang telah ditentukan saat penjualan kemarin. Baik, jadi untuk mengkonfirmasi kembali bahwa Ibu Santi ini menginginkan segera dibayarkan kekurangan utangnya yang dilakukan oleh Ibu Sinta ini. Ya, begitu Pak. Baik, mengenai penjelasan Ibu Santi ini, apakah Ibu Sinta ada tanggapan? Sebenarnya saya itu sangat kecewa pada Ibu Santi karena dengan gampang mengambil keputusan ini. Kan masalah ini bisa dibicarakan dengan kekeluargaan sebenarnya dan bisa diselesaikan dengan cara baik saja. Baik, dari penjelasan Ibu Santi dan Ibu Sinta, saya dapat menyimpulkan bahwa masalah tentang utang piutang dalam pembelian tanah di Sidoarjo ini dapat cepat diselesaikan dengan hubungan keluarga saja, begitu ya Bu? Ya, betul Pak. Apakah Ibu Santi dan Ibu Sinta setuju jika kita melakukan perdamaian saja? Jika keduanya setuju, kita akan penyelesaian hutang piutang secara damai. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa dulu yang ingin melakukan usulan terlebih dahulu? Saya dulu Pak. Usulan saya itu, saya hanya ingin jumlah uang yang belum dibayarkan oleh Ibu Sinta agar segera dibayarkan dengan lunas. Saya akan memberikan tempo waktu tertentu, misal sebulan atau 2 bulan. Tetapi setelah kesepakatan waktu itu, Ibu Sinta itu wajib membayar dan harus benar-benar menepati utangnya tersebut. Bagaimana tanggapan dari Ibu Sinta? Terkait untuk membayar utang tersebut, pasti akan saya lunasi. Namun, tidak dengan waktu yang dekat atau bulan-bulan ini. Paling tidak itu biarkan saya menyelesaikan kasus penipuan investasi yang saya alami sampai kasus ini terselesaikan terlebih dahulu. Apakah Ibu Sinta ini benar-benar bisa bertanggung jawab untuk membayar utangnya terhadap Ibu Santi? Saat ini saya sedang mengupayakan agar uang saya yang ditipu itu bisa dikembalikan dan agar saya bisa melunasi hutang terhadap Ibu Santi. Bagaimana tanggapan dari Ibu Santi? Baik, kalau begitu saya akan menunggu untuk kelanjutan pembayaran utang Ibu Sinta tersebut. Nah, saya berharap Ibu Sinta dapat bertanggung jawab dan dapat memegang omongannya ya Bu. Saya juga akan menunggu sampai proses persidangan selesai dan uangnya dapat kembali dan bisa melunasi utang Ibu kepada saya. Baik Bu, amin. Semoga kasus saya cepat terselesaikan dan saya bisa langsung lunas hutang kepada Ibu. Baiklah, karena kedua belah pihak baik dari Ibu Santi maupun dari Ibu Sinta telah sepakat melakukan perdamaian dan tetap melanjutkan hubungan baik, maka saya rasa mediasi ini saya cukupkan saja. Hasil dari mediasi ini adalah bahwa Ibu Sinta akan membayarkan hutangnya kepada Ibu Santi setelah persidangan Ibu Sinta dengan rekan kerjanya telah selesai.
Karena telah mencapai kesepakatan, maka selanjutnya saya akan membuat berita acara mediasi dan saya akan ajukan ke pengadilan. Terima kasih Ibu Santi dan Ibu Sinta. Silahkan kalian berdua berjabat tangan dan berdamai. Baik, terima kasih ya Pak atas bantuannya. Sama-sama Bu, ini sudah kewajiban saya sebagai mediator. Baik Pak, kami berdoa undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.